kita lanjutkan lagi, masih di surat An-Naml pada bagian akhir surat An-Naml. Kemarin kita beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa akan ada guncangan, kekhawatiran besar waktu ditiupkan sangkakala yang membuat terkejut semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Dan seluruhnya datang kepada Allah dengan menyerah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa yang dilihat sehari-hari. Sesaat gambaran hari akhir, lalu sesaat pula kembali lagi kepada gambaran sehari-hari, yaitu kalau sebelumnya tentang siang dan malam, setelah berita tentang peniupan sangkakala, ya, lalu cerita mengenai pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengira bahwa gunung itu tetap pada tempatnya? Padahal gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Begitulah ketika Allah mengokohkan segala sesuatu, Dia akan dan memang mengetahui hingga sedetil-detilnya apa yang dikerjakan oleh manusia. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-89 surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faz'i yawma idzin aminun. Barang siapa datang dengan kebaikan, maka baginya ada yang lebih baik untuknya, dan mereka pada hari penuh keterkejutan itu merasa aman. Nah, ini kembali lagi disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang berbuat baik, ya, yang aman dari keterkejutan waktu itu. Ja'a bil hasanah, datang dengan kebaikan. Dan ini juga menguatkan kita bahwa orang yang membawa kebaikan, falahu khairum minha, baginya akan ada kebaikan yang jauh lebih baik. Makanya pernah saya sampaikan tuh, kebaikan itu kayak gear motor, kayak gear motor yang kecil yang di depan tuh, yang dekat dengan mesin, ya. Kalau yang kecil itu bergerak, maka dia akan menarik gear yang belakang, dan gerakan itu akan menghasilkan perpindahan motor dari satu titik ke titik yang lain. Tapi syaratnya gear motor itu harus bergerak tuh, yang kecil itu. Nah, ketika yang kecil bergerak, dia akan menggerakkan yang besar, yang jauh lebih baik. Ya. Makanya
in ahsantum li anfusikum, jika kita berbuat baik, itu berbuat baik buat diri kita, pasti itu. Al jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Yang namanya kebaikan itu akan dibalas, pasti itu dibalas dengan kebaikan. Pertanyaannya misalnya, saya sudah berbuat baik Pak sama dia, tapi dia nggak pernah membalas saya baik, jutek mulu ngomongannya ke saya. Saya berusaha berbuat baik sama dia, tapi kok dia begitu terus ya? Pertanyaannya adalah jangan pernah, bukan pertanyaan, pernyataan. Jangan pernah berpikir bahwa kebaikan kita akan dibalas dengan orang tersebut. Jangan. Kalau itu terjadi, alhamdulillah itu bonus ya. Kebaikan akan dibalas oleh Allah. Caranya kayak gimana? Ya suka-sukanya Allah. Bisa saja diganti dengan apa? Dengan sesuatu itu kan disebut sesuatu yang lebih baik malah. Bisa saja dihindarkan dari kejahatan apa saja atau kemudaratan. Bisa saja orang itu berbuat baik kepada orang lain karena dia nggak enak mau berbuat baik dengan kita misalnya ya. Nggak apa-apa, itu pun kebaikan. Makanya yang namanya hasanat atau kebaikan itu ya, sesuatu yang bikin Allah ridho, bikin Allah senyum, itu kebaikan. Mudah-mudahan di tahun sekarang kita punya banyak kebaikan. Yang lalu-lalu ya udah ditutup. Falahu khairum minha, maka baginya ada yang lebih baik. Ini sebenarnya menyindir juga, menyindir orang-orang Quraisy. Ya waktu itu kan orang Quraisy. Bukannya senang ada nabi ada nabi di situ ya. Ada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, malah memusuhi, malah menyiksa orang-orang yang mengikuti nabi. Dan banyak juga orang-orang yang terpengaruh kalau tokoh-tokoh masyarakatnya menghalangi dakwah, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terpengaruh. Nah, tapi Allah memberi waktu kepada mereka ya, usia, terutama usia. Karena di kalangan mereka ada yang langsung menerima Islam seperti Abu Bakar, Utsman, ada Ali di sana. Tapi ada yang butuh proses, butuh waktu. Ada yang berapa tahun, ada yang 10 tahun baru dia mau datang ke majelisnya Nabi. Sekarang pertanyaannya, kita apa menunggu waktu? Kan kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Kalau dulu sudah jelas orang-orang tersebut ketika menunggu waktu ya, bukan menunggu waktu sih mereka, menunggu sadar sebenarnya. Sampai ada yang 10 tahun baru mulai datang ke masjid, musola, ke majelisnya Nabi ya, cari tahu tentang Islam. Ada yang dalam waktu cepat. Dan waktu kan terbatas ya. Nabi pernah menggambarkan bagaimana kehidupan dunia ya. Dia membuat, nah ini metode belajarnya Nabi ya. Salah satunya adalah memakai visual ya. Kalau bahasa kita pakai media kan. Jadi dia membawa ranting kayu, kemudian di hadapan sahabat Nabi, ya, teman-teman Nabi ini,
dibuatlah sebuah kotak. Bisa kebayang ya teman-teman pemirsa dan pendengar. Di pasir itu dibuat kotak, ya, segi 4 ya. Di tengah-tengah segi 4 dia garis, satu garis. Dia buat sebuah garis di tengah-tengah yang tembus dari ujung pertama kotak itu sampai ujung kedua kotak tersebut. Tembus. Ya. Jadi kalau tangannya seperti ini dia tembus gitu. Bayangin aja kotak ada garis di tengahnya dan garisnya itu tembus, ya, dibelah. Ini teman-teman udah kebayang ya mungkin ya. Di antara garis tersebut Nabi mencoret-coret seperti tangga, dicoret lagi, terus sampai ke tembusan garis tersebut. Dicoret sampai tembus. Lalu Nabi berkata kepada temannya, teman-teman tahu gak ini apa? Ini bahasa saya ya. Kata teman-temannya, Allah dan Rasul yang tahu, engkau dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian Nabi menjelaskan media pembelajaran dia ini, dijelaskan sama Nabi. Itu kan media pembelajaran. Kalau bahasa kita sekarang mungkin YouTube-nya itu Nabi kayak gitulah kira-kira gitu. Inilah perjalanan manusia, kata Nabi, kotak ini. Garis di tengah ini garis menuju akhirat. Kemudian garis-garis kecil di antara garis yang membelah kotak ini apa? Ini adalah dunia dan isinya, keinginan, kata Nabi. Jadi manusia itu punya keinginan terus sampai jauh gitu. Dimulai dari keinginan pertama misalnya ya. Kalau dia nggak dapat, dia akan dapat keinginan yang kedua. Ya, ini teman-teman ngebayangin ya, ada kotak, garis ya, garis kotak segi 4, tengah-tengahnya ada garis ada garis yang membelah kotak tersebut. Kemudian di antara garis-garis itu ada garis-garis kecil, ya, kayak tulang ikan lah kira-kira gitu. Nah, jadi ini keinginan manusia, kata Nabi. Kalau dia nggak dapat di garis kecil yang pertama, dia akan dapat di garis yang kedua. Kemungkinan nggak dapat juga, dapat yang ketiga. Kalau yang ketiga dapat, yang keempat bisa dapat, bisa nggak juga gitu. Terus keinginan itu berlanjut sampai jauh, tetapi kata Nabi ini ada kotak yang melingkupi dia. Apa ya kotak itu? Kematian. Jadi kotak tersebut itu adalah kematian yang melingkupi manusia. Manusia punya keinginan jauh, tapi ditutup dengan kematian. Ya, makanya Allah menyebutkan al-asr, masalah waktu itu banyak yang rugi orang. Orang rugi gara-gara waktu dia habis untuk kesia-siaan. Ya. Saya kan punya banyak keterbatasan. Ya. Saya orang nggak punya. Ya, misalnya ya, bagaimana saya bisa harus aktif di kegiatan keagamaan? Bagaimana saya harus datang ke majelis taklim? Untuk makan juga saya susah. Allah tuh ngasih rezeki, gak usah takut.
harus ada waktunya khusus untuk itu, harus datang. Ya. Jangan nunggu ketokan Ijroil ngetok udah repot. Ya. Wakilah manroh, siapa yang bisa menyembuhkan dalam kematiannya. Kembali lagi, manja bil hasanati falahu khairum minha. Kalau kita datang saat itu dengan kebaikan, akan dibalas kebaikan yang lebih baik. Santai aja. Udah ada tiketnya itu kalau kita berbuat baik. Makanya kebaikan itu harus terus dijalankan. Masa bodoh lah orang ngomong apa sebodoh teuing. Santai aja. Jalanin terus. Dan gak perlu juga disampai-sampaikan di sosmed. Wah, orang itu mau parah. Jangan. Yang penting jalan aja. Doain aja, doain. Ya, kalau ada orang kayak gitu, doain. Ya, kayak gitu apa sih Pak Arman kayak gitu? Ya, orang-orang yang nggak mau kebaikan tersebar. Itu dia masalahnya. Mungkin dia butuh waktu untuk bisa memahami. Ya. Kayak kita aja lah, kita bisa baca gitu, baca tulis itu butuh waktu kan. Bisa makan aja butuh waktu, nggak disuapin. Ya. Ada gitu bayi bisa langsung makan nasi, nggak ada. Ya. Pasti dia butuh makanan yang cair dulu. Lalu pelan-pelan dikasih nasi tim, ya, bubur, atau lama-lama jadi nasi, ada waktu juga. Kemudian potongan ayat selanjutnya, wahum mil faz'i yauma idzin aminun, dan mereka orang-orang yang membawa kebaikan ini, ya, waktu hari keterkejutan tersebut merasa aman. Kapan waktu hari keterkejutan tersebut? Waktu ditiupkan trompet atau sangkakala. Merasa aman karena dia yakin dengan janji Allah. Dia sudah biasa yakin dengan janji Allah. Ketika ada kayak gini, ada sangkakala ditiupkan atau huru hara di akhir hari akhir nanti, dia merasa aman. Oh, ini yang Allah sebutkan. Ya. Ini yang Allah sebutkan, bahwa kita semua akan mengalami fase ataupun tahap ini menuju akhirat. Ya. Seperti kaum muslimin waktu Ahzab, masih ingat mungkin dulu ya. Kapan tuh? Jadi peperangan Ahzab, ya, itu dikatakan kepada mereka atau kaum muslimin, takutlah kamu sama Quraisy dan kawan-kawan Madinah sudah dikepung. Tidak ada jalan lagi. Madinah sudah dikepung, tidak ada jalan lagi. Takutlah engkau kepada mereka. Tapi apa yang dikatakan kaum muslimin waktu itu? Ya. Wa sadaqallahu wa rasul. Maka benarlah Allah dan Rasul. Yakin dia bahwa Allah dan Rasul itu akan melindungi, akan menyampaikan keinginan dan tujuan kaum muslimin. Makanya di perang Ahzab itu hampir tidak ada perang ini. Allah mengirimkan angin yang memporak-porandakan kemahnya Abu Sufyan dan kawan-kawan dan mengatakan, Abu Sufyan, saya pulang. Kuali-kuali sampai kebalik. Kuali gawat. Tempat-tempat air, kendi dan sebagainya aja sampai kebalik, berarti dahsyat. Dan ada strategi-strategi lain waktu di perang Ahzab. Ada seorang yang baru masuk Islam pada saat itu, kemudian dikasih tahu,
kepada Nabi, kata Nabi, cuma kamu yang bisa melakukan apa? Obrak-abrik persatuan mereka. Baik ya Nabi. Lalu dia datang ke suku A. Wah, suku itu mau bohong dia. Lalu datang lagi ke suku B. Suku itu mau bohong. Orang itu kan ngertinya bahwa sahabat Nabi ini masih musyrik. Jadi ada rasa ketidakpercayaan di kalangan Ahzab pada saat itu. Puluhan ribu orang mengepung kaum muslimin. Jadi ada rasa kepercayaan, wah parah nih, supaya ini katanya mau gabung menggempur Muhammad. Oh begitu. Ya. Itu ada dari itu tuh, dari sahabat Nabi yang sudah masuk Islam tapi masih dikenal sebagai orang musyrik bagi mereka-mereka itu. Ya. Akhirnya Ahzab itu porak-poranda. Ya. Betapa mudahnya Allah menghancurkan satu pasukan. Ya, seperti mudahnya Allah menghujani Abraha dengan batu. Ya. Gak bisa dia menghancurkan Ka'bah. Ya. Di surat Al-Fil ya. Dan itu jadi kekuatan kaum Quraisy Mekah. Kemana-mana kaum Quraisy dihormati karena ada orang yang satu negara mau menghancurkan Ka'bah, menghancurkan kampung Quraisy, itu nggak ada apa-apanya, habis. Makanya diingatkan. Kembali lagi ke ayat ini, ya. Orang-orang yang berbuat baik, berbuat ahsan ini ya, itu akan merasa aman. Itulah yang disebut perbuatan ihsan. Kalau ihsan itu artinya apa? Ihsan itu engkau beribadah, engkau beramal seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau enggak sanggup, Allah pasti melihat kamu. Pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, pertanyaan malaikat Jibril tentang apa itu ihsan, dijawab begitu. Jadi kalau berbuat sebaik mungkin, semampu mungkin, sehebat mungkin, ihsan. Kalau di bahasa manajemen itu profesional. Artinya apa? Kalau dia jadi seorang tukang bangunan misalnya, dia berbuat sebaik mungkin membuat bangunan itu. Ya, semennya nggak dikurangin, ya. Garis batasnya dilurusin sesuai. Oh, orangnya kan nggak ada, biarin dah, yang penting jadi. Nggak bisa begitu, orangnya nggak ada, tapi Allah kan ada. Ya. Sama kayak pedagang yang mencampur korma buruk dengan korma yang bagus, itu dilarang oleh Nabi. Biarin dah, orang nggak tahu ini, nggak bisa begitu. Orang nggak tahu, nggak usah merasa Allah kan melihat kita. Pusing deh kalau kita ngomong kayak gitu. Hati kita aja udah ngerasa nggak nyaman ketika kita melakukan keburukan di pekerjaan kita, benar nggak? Ya kan? Hati kita merasa tidak nyaman ketika kita melakukan keburukan terhadap pekerjaan kita. Hati yang nggak nyaman itu mempengaruhi keberkahan. Sekali lagi, hati yang tidak nyaman, hati yang merasa ada rasa berdosa, itu mempengaruhi keberkahan hidup. Makanya yang lurus-lurus saja, yang jujur-jujur aja. Kalau nggak sanggup ya bilang aja nggak sanggup. Ya, petani gitu ya, batas tanah saya segini, nanti padi saya ataupun jagung saya kalau saya tanam itu kurang nih, saya korek sedikit lah, punya teman dikorek lah itu tanahnya, galangannya diambil sedikit-sedikit walaupun cuma 2 cm. 2 cm mah gak kerasa. Iya sekarang 2 cm gak kerasa, nanti lama-lama 2 cm tambah 2 cm lagi, lama-lama 1 paculan dia ambil.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditaruh di atas bebannya itu. Ada yang bawa, makanya kata Nabi di hari kiamat itu ada yang bawa onta di atas kepalanya, ada yang bawa kambing di atas kepalanya. Harta orang yang dicuri itu dibawa tuh di atasnya, termasuk tanah. Ya. Makanya sejengkal saja itu luar biasa itu nanti. Maksudnya apa Pak? Sejengkal tanah itu kok ditaruh di atas kepala kita? Ya itu yang kamu curi, yang kamu ambil. Ya. Kalau kita mengambilnya ya udah terus, makanya hati-hati betul ngaku-ngaku. Makanya penting ya untuk kita membuat ini, misalnya ini perlu ada sertifikat wakaf nih musolahnya. Kan belum ada nih. Terus itu makam itu perlu ada sertifikat wakaf tuh biar jelas itu. Jangan ada orang-orang yang utak-atik tuh makam. Ya, sekarang nih kan di sini kan udah berkembang itu ya, developer lah, pengembang dan sebagainya. Bisa aja diambil jalan dari mana-mana tembus ke dekat makam, diambil ini punya saya gitu. Banyak orang yang berpikir buruk untuk kehidupan dia sendiri, dipikir itu bakal membahagiakan anak dan istrinya. Salah teman ya. Makanan yang masuk ke dalam perut kita, yang dipakai oleh kita, dikonsumsi oleh kita, kalau itu dari perbuatan yang buruk, maka akan merusak. Itu kita yakin. Kembali lagi ke ayat ini. Ayat ini lumayan panjang juga dalam pendeknya. Faza'i yauma idzin aminu. Mereka aman terhadap keterkejutan hari itu. Kita lanjut ayat 90. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin-nar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan siapa yang datang dengan kejahatan akan disungkurkan wajah mereka dalam neraka, dan tidaklah akan dibalas segala perbuatan kecuali apa yang mereka telah lakukan. Ini ayat ini menyeramkan ya. Allah menyebutkan disungkurkan wajah mereka. Bahasa lain dijog-jogkan gitu. Bahasa Sunda itu apa? Seolah-olah kita melihat ada orang ditarik kayak boneka, dicelupin cus gitu. Boneka kecil nih, boneka ataupun mainan anak-anak, itu kepalanya disungkurkan ke neraka. Apa? Orang-orang apa itu? Orang-orang yang ja'a bis-sayyi'at, datang dengan kejahatan, datang dengan kemaksiatan, datang dengan keingkaran, datang dengan kekufuran. Disungkurkan. Sampai di sini kalau kalau kita ngelihat kalau kita baca itu seolah-olah kelihatan dentuman kesungkuran wajah ini. Fakubat wujuh. Disungkurkan. Hilang tuh gaya-gaya muka Anda yang dibangga-banggakan, wajah yang dibangga-banggakan itu disungkurkan oleh orang. Kalau dia apa? Ja'a bis-sayyi'at. Ya. Kalau dia datang dengan sayyi'at, dengan keburukan, dengan kejahatan, dengan kemaksiatan, dengan keingkaran kepada Allah, akan disungkurkan wajah. Makanya kata Nabi di salah satu hadis itu, nanti di akhirat akan ada orang yang berjalan dengan wajahnya. Teman-temannya Nabi nanya, wahai Nabi, kok jalan pakai wajah? Bukannya jalan pakai kaki? Atau paling nggak pakai tangan lagi?
ngerayap gitu ya. Kata Nabi, Allah telah membuat kaki berjalan. Begitupun Allah bisa membuat wajah berjalan. Tapi kebayang oleh kita kalau wajah itu di bawah jalan, hancur-hancuran tuh wajah. Jamaah kampung takwa Asden rahimahullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan, melihat siaran ini. Jadi wajah ini memang jadi andalan ya. Mau ditaruh di mana muka saya kalau saya datang ke musola atau ke masjid ya, saya kan udah biasa maksiat, malu lah saya sama teman-teman saya, nanti saya nggak ada teman lagi nih. Nggak ada teman ngopi bareng yang biasa maksiat, saya kan kok biasa maksiat sih Pak Arwan? Ya iya, kan hati kita tahu nih, kalau ini saya ngomong kayak gini, hati kita tahu, oh iya yang disebutkan Pak Arwan mungkin di kehidupan saya ini dia ini. Gengsi lah, kenapa saya mau ngikut? Biarlah anak saya yang ke musola, saya nggak usah. Emang kenapa kok nggak mau ke musola? Di rumah juga boleh sholat, boleh betul. Tapi Nabi menyuruh anak laki-laki ke musola, ke masjid. Datang lagi. Kembali lagi, ja'a bisayyi'at fakubat wujuhum finnar, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Tak terbayang oleh kita kalau kita jadi orang-orang yang membawa sayyi'at, membawa keburukan, kejahatan. Ya. Santai Pak, kita kan masih ada waktu nih, masih muda nih kita nih, masih ada, belum tentu kawan. Kita tidak pernah tahu. Ya. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah yang dibalas kecuali yang sudah dia lakukan. Itulah makanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini dunia sekarang ini mazra'ah. Mazra'ah itu artinya sawah untuk akhirat. Makanya kita tanam sekarang. Tanam kebaikan, tanam kesolehan, tanam amal, tanam ibadah sekarang, jangan nunggu nanti. Kayak Fir'aun itu udah masuk air laut baru dia ngomong amanah bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabb Musa wa Harun, aku beriman dengan Rabbnya Bani Israel. Habis lana, tidak berguna lagi pada saat itu. Ya makanya kita nih ngomong lagi masih dengar sekarang ya, masih dengar, masih melihat, masih bangun, mungkin malam begadang kali sampai jam 12 ya, nggak ngerti lah saya. Ya, segeralah berbuat hasanah, berbuat kebaikan. Karena apa? Tidak dibalas kecuali yang sudah kita lakukan, yang kita lakukan. Itulah yang dibalas oleh Allah. Ditambah lagi dengan doa ya, nanti ada doa anak soleh, doa ataupun pahala yang mengalir kan 3 ya, yang bermanfaat, kemudian sedekah, kemudian doa yang anak soleh yang mendoakan dia, itu ada bonus tuh ya. Tapi intinya adalah perbuatan kita yang dibalas itu perbuatan kita. Ya, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi kayak tadi tuh, yang baik akan dibalas baik, bahkan lebih baik. Ya, makanya kata Nabi 10 kebaikannya berlipat ketika dia membuat kebaikan. Tapi kalau Anda membuat kejahatan, keburukan, kemaksiatan, itu bakal dibalas juga sesuai dengan itu. Nggak usah jauh-jauh di akhirat, di dunia aja udah kelihatan. Ya. Lihat kanan kiri tetangga teman-teman, sebelah kanan dan sebelah kiri, tetangga rumah atau tetangga kerja di kantor ya, di mana gitu misalnya ya, atau di lihat yang berbuat baik, walaupun dia mungkin panennya sedikit, tapi dia kok enak-enak aja ya, aman gitu kehidupan keluarganya, sakinah gitu ya. Kita tahulah kondisi dia. Nah, itu bagian dari keberkahan. Dan nggak usah jauh-jauh. Lihat di dunia itu kelihatan orang-orang yang berbuat kebaikan.
kebaikan. Gak usah jauh-jauh, gak usah. Mungkin dia gak punya apa-apa, tapi kok dia nyaman ya kehidupannya, anaknya bisa diatur dengan baik ya. Lihat tuh, apakah kejahatan ada masuk ke rumah kita? Apakah di dalam rumah kita ada harta riba misalnya, harta yang diambil dari cara yang salah dengan bunga, dengan apa? Apakah yang masuk ke dalam perut anak-anak kita, istri kita adalah harta haram di situ? Kalau masih ada, udahlah itu tinggalin tahun 2020 kemarin tuh. Sekarang nih baru kita yang benar. Kalau perlu minta maaf sama orang yang sudah kita zalimi. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu bakal jadi kegelapan di hari kiamat. Jangan salah teman. Kezaliman kita hari ini nih, yang sudah kita lakukan kezaliman kepada orang-orang, kepada orang-orang tetangga dan sebagainya teman, itu bakal jadi kegelapan nanti di hari kiamat. Kalau gelap, orang-orang terang kesana kesini, dia kegelapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.